Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syawal Safika dari kelas 8F. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari drama virtual. Kami mengambil tema tentang sekolahan yang berjudul penyesalan. Yang pemerannya diperankan oleh teman saya, yaitu Natasha sebagai Amelia, Widi sebagai Celine, Pika sebagai Bu Guru Kira, Abel sebagai Giselle, Naomi sebagai Alzera, Regina sebagai Floreta, dan juga sebagai narator, Cynthia sebagai Cole, dan Lulu sebagai Ibu Jessica. Ingin tahu kisah selengkapnya? Langsung saja. Selamat menyaksikan. Di sebuah SMP telah dilaksanakan ujian akhir semester, dan pada hari ini pengumuman nilai kelulusan Giselle di sekolah itu. Dia sudah yakin dia akan lulus karena setiap malam ayahnya telah membimbingnya belajar untuk mendapatkan hasil ujian yang memuaskan. Dia pun sudah mendaftar di SMA favoritnya. Ya Allah, semoga nilaiku memuaskan. Sel, yakin nggak nilai kamu tinggi? Deg-degan nggak? Ya iyalah, deg-degan banget nih. Ayo kita lihat bersama pengumumannya. Oke, Puji Tuhan, nilainya memuaskan. selamat ya Mel. Kamu setelah ini SMA di mana, Sel? Aku sih ingin masuk ke sekolah SMA Angkasa. Loh, kok sama? Hahaha. Oke lah, kita pulang yuk. Amelia dan Giselle pun pulang dengan gembira karena mereka lulus ujian dengan nilai yang memuaskan. Dan Giselle pun ingin lekas bercerita kesenangannya kepada ibunya. Sesampainya di rumah, Giselle langsung mencari ibunya. Bu, nilaiku tinggi bu. Bu. Halo, bagaimana dengan pengumumannya Giselle? Alhamdulillah aku lulus ya dengan nilai memuaskan. Syukurlah kalau begitu. Ibu lagi ada di rumah paman, pamanmu lagi sakit. Pagi itu, Giselle dan Amelia pergi mendaftar di SMA yang mereka impikan bersama. Hingga tiba hasil pendaftarannya, mereka berdua diterima di SMA tersebut. Hingga tidak terasa sudah 1 bulan mereka sekolah di situ. Pagi anak-anak. Pagi juga, Bu. Sekarang kita belajar sejarah ya anak-anak. Sejarah. Gak bosan Bu bahas masa lalu terus? Move on dong Bu. Permisi bu, maaf saya telat. Ibu juga tahu kamu telat lagi. Sekarang Celine, Cole, dan kamu nggak usah ikut mata pelajaran ibu. Dan kamu Giselle, sempat besok masih telat lagi, kamu bersihkan kelas ini sendirian. Paham itu? Kenapa sih kalian kalau di kelas selalu ribut? Ribut itu menyenangkan, makanya hidup tuh jangan serius-serius banget, nanti gak ada asiknya tahu. Baik-baik, kita kantin aja gimana? Boleh juga ide kamu, Chloe. Tapi kan Udah ikut aja, gak usah berisik. Hari-hari pun terus berjalan. Kedekatan Giselle dengan Celine dan Chloe yang merupakan anak yang sangat brutal pun semakin menjadi erat. Giselle pun terpengaruh oleh mereka berdua. Sekarang, Giselle sering sekali membolos pelajaran, bahkan sering membohongi ibunya yang sudah tua. Dia tidak pernah belajar sekarang. Dia selalu berfoya-foya, tidak menghiraukan nasihat orang tua maupun teman dekat dia sewaktu SMP dulu, yaitu Amelia. Kamu terlambat lagi, Sel. iya emang kenapa? Giselle, apa kamu sadar dengan kamu yang sekarang? Sadar bagaimana? Emang aku bagaimana sekarang? Giselle, sekarang kamu sudah berubah sekali. Padahal dulu waktu pertama kali aku kenal kamu tuh orangnya sopan, baik, ramah, dan tidak sombong. Tapi sekarang sikapmu udah benar-benar berubah. Kami semua di sini sayang sama kamu, Giselle. Kami tidak ingin masa depanmu hancur, karena masa depanmu tergantung dari usahamu selama ini. Ternyata Chloe dan Celine telah mengupik pembicaraan mereka semua. Mereka berdua pun langsung menghampiri Giselle. Mereka tidak mau Giselle kembali menjadi anak yang baik. Hello, nasihat-nasihat apa sih ini? Beraninya ya kamu bilang seperti begitu. Kenapa kamu gak suka? Idih, beraninya sama yang lemah doang. Sini berantem sama aku. Berantem sama anak tuh begini. Itu masalah gampang, kecil. Ayo Chloe, aku selalu mendukungmu. Idih, Kenapa? Gak suka?
Iya, aku gak suka sama kamu. Ngajak berantem nih. Ayo, siapa takut? Mereka pun saling berkelahi, namun Giselle bingung harus membela siapa. Dan Giselle memutuskan untuk pergi saja. Giselle pun memutuskan untuk pulang bertemu ibunya, sedangkan Alzera pergi ke kantin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, nak. Kamu udah pulang? Iya, Bu. Bu, Gisel mau tanya, emang susah ya menentukan kesuksesan kita di masa depan? Benar, Gisel. Coba saja kamu lihat di padi di sawah. Padi itu tidak langsung tumbuh, nak. Tetapi taninya harus diolah terlebih dahulu. Diberi obat supaya tidak ada hama. Ditaburi bibit selanjutnya lagi, dan lagi. Hingga padi itu siap dituai. Itulah ibarat dari sebuah kesuksesan. Apa nanti Gisel akan dituai ya? Tergantung usahamu dari dirimu, nak. Giselle mulai menyadari kesalahannya. Namun keesokan harinya, Chloe dan Celine tetap mempengaruhi Giselle, mengajaknya untuk berfoya-foya karena besok hari libur. Gisel, kerjain tugas bareng yuk di rumahmu. Kamu lagi gak mau pergi kan sama Chloe dan Celine? Enggak kok. Sel, aku harap kamu bisa jauhi mereka. Mereka tidak baik untuk kamu. Aku nggak akan melakukan hal-hal yang gak baik kok, Al. Aku tahu cara jaga diri aku sendiri, jadi nggak usah sosok nasihatin deh. Tapi selama ini pergaulan kamu sudah tidak baik, Gisel. Tidak lama kemudian, datanglah Chloe dan Celine di rumah Giselle yang saat itu ingin mengajak Giselle keluar untuk makan bersama. Nggak usah bawa kita berdua deh. Kita ini ditakdirkan buat jadi sahabatnya. Iya, Lin. Sudah deh, lebih baik kita pergi aja sekarang deh, yuk. Gisel, kamu gak mau pamitan sama ibu kamu dulu? Enggak deh, males. Lama habisnya. Ibuku juga lagi pergi, entah kemana. Floretta dan Amelia pun tidak sengaja bertemu dengan Alzera. Alzera pun bercerita apa yang telah terjadi. Giselle sudah benar-benar berubah, dia tidak mau lagi mendengarkan nasihat kita, terutama ibunya. Iya, benar apa yang kamu bilang, Flor. Aku takut dia terjerumus ke jalan yang tidak lurus. Astaga, semoga apa yang kamu bilang tidak akan terjadi dan semoga saja dia cepat berubah. Amin, ya Allah. Sampai sekarang pun Giselle belum sadar tentang kesalahan yang telah dia lakukan. Hingga tiba waktu yang ditunggu oleh seluruh siswa-siswi di SMA tersebut, yaitu kelulusan. Termasuk bagi Amelia, Floretta, dan Alzera. Namun tidak untuk Giselle, Celine, dan Chloe sebab mereka sering membolos pelajaran dan membuat onar di sekolah. Penyesalan pun datang pada hati mereka masing-masing, namun waktu tidak bisa diulang kembali. Beberapa tahun pun berlalu. Sekarang Amelia sudah menjadi dokter di sebuah rumah sakit yang terkenal, sedangkan Alzera menjadi seorang guru di SMA yang sangat terkenal. Berbeda dengan si Floretta, sekarang ia menjadi seorang dosen yang tetap berkacamata dan kutu buku. Giselle pun hanya menjadi seorang sales kosmetik. Celine pun begitu. Dia hanya menjadi seorang OB, dan yang terakhir Chloe, dia bekerja sebagai OB juga bersama Celine, yang di setiap pekerjaannya pun mereka berdua selalu bertengkar. Pesan moral dari drama ini adalah pintar-pintarlah dalam memilih teman, sebab teman bisa menjadi kunci kesuksesan kita. Dan gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Sekian dari drama virtual kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.